Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah pada hari ini kita akan belajar surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, dan Al-Ikhlas. Jadi yang pertama Al-Fatihah, kemudian 3 surat lainnya itu surat yang diawali dengan Qul. Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul huwallahu ahad. Yang pertama kita masuk ke surat Al-Fatihah dulu. Jadi disimak ya yang Ustadz baca ini sambil dilihat tulisannya supaya panjang pendeknya benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Karena surat Al-Fatihah ini berada di paling awal, juz 1, paling pertama itu Al-Fatihah. Jadi membuka surat-surat yang lain. Kemudian surat Al-Fatihah karena pembukaan memiliki julukan, yaitu Ummul Kitab. Ummul Kitab artinya ibunya kitab. Jadi Al-Fatihah itu induknya, kemudian surat-surat yang lain merupakan anak-anak dari Ummul Kitab ini, dari Al-Quran. Jadi Al-Fatihah merupakan induknya. Kemudian julukan yang kedua adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa dijuluki seperti itu? Karena ketika sholat kita selalu membaca surat Al-Fatihah sehingga dibaca berulang-ulang. Ketika sholat subuh 2 rakaat kita membaca 2 surat Al-Fatihah. Kemudian sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya sudah 17 rakaat, artinya kita membaca 17 kali surat Al-Fatihah sehingga dinamakan dengan surat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang. Kemudian yang kedua kita masuk ke surat An-Nas. Kita baca ya, terlebih dahulu dilihat mana yang panjang, mana yang pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat An-Nas itu artinya adalah manusia. Jadi An-Nas artinya manusia, seperti gambar di sini. Kemudian pelajaran dari surat An-Nas adalah yang pertama di sana disebutkan bahwa Allah adalah Rabb, yaitu pemelihara alam. Kemudian juga Malik yang merajai dunia dan akhirat. Kemudian Ilah artinya Tuhan yang wajib dipercaya dan ditaati serta disembah. Itu adalah Allah dalam surat An-Nas ini. Ada 3 ya. Pemelihara alam, kemudian raja dunia akhirat, dan Tuhan yang wajib disembah. Kemudian di surat An-Nas juga ada perintah untuk kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke surat selanjutnya yaitu surat Al-Falaq. Diperhatikan ayat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu surat Al-Falaq. Artinya adalah waktu subuh. Kemudian di surat Al-Falaq itu ada disebutkan bahwa kemusyrikan akan kalah dengan ketaatan tauhid. Jadi kita tidak boleh syirik
Syirik itu apa? Syirik itu berdoa kepada selain Allah. Jadi kita harus berdoa kepada hanya Allah, kepada Allah saja. Kemudian selalu memohon perlindungan kepada Allah. Kita masuk ke surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Ikhlas itu artinya ikhlas. Kemudian di sini ada pelajaran. Ada 4 pelajaran dari surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa. Esa artinya satu. Jadi Allah itu hanya ada satu. Kemudian kita tidak boleh memohon permintaan kepada selain Allah. Jadi kita hanya boleh memohon permintaan kepada Allah saja. Kita berdoa hanya kepada Allah. Kemudian Allah tidak memiliki anak. Kemudian kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu surat Al-Ikhlas. Jadi surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan surat Qul a'udzu birabbin nas kita semuanya sudah hafal. Itu harus sering dibaca supaya kita mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari kejahatan yang ada di bumi ini. Jadi kita harus selalu berdoa kepada Allah. Nah, mungkin hanya itu. Terima kasih. Yang bacaan tadi disimak ya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.